Oke, ini adalah inti dari mata kuliah kita, yaitu bagaimana kita membuat program pembelajaran yang ramah untuk semua anak, baik itu anak-anak yang um, non-disabilitas dan juga yang disabilitas. Dalam hal ini, di topik perkuliahan ini, kondisi disabilitasnya adalah gangguan emosi, ya, hambatan emosi dan perilaku sosial. Seperti anak-anak pada umumnya, anak-anak yang lain, program pembelajaran untuk anak HEPS ini melalui proses-proses adaptasi kurikulum, ya, atau penyesuaian kurikulum. Nah, jika kita lihat di sini dimulai ya dari identifikasi dan asesmen. Dimulai dari proses identifikasi dan asesmen, ya, kalau kita mau membuat program pembelajaran. Nah, identifikasi dan asesmen kemarin tujuannya untuk mengetahui siapa anak yang mengalami HEP dan bagaimana sih kondisi akademik dan perkembangannya. Jadi kita sudah dapat 2 data, yaitu aspek akademik dan aspek perkembangannya. Nah, nanti di kebutuhan si anak di aspek akademik, ini kita buatkan program dengan pengembangan kurikulum. Nah, ini nanti di pengembangan kurikulum ini ada yang namanya model modifikasi atau akomodasi. Jadi kurikulumnya itu disesuaikan gitu ya. Kurikulum yang dipakai di sekolah pada umumnya kan sekarang sudah K13 ya, ini disesuaikan sama kondisi anak. Bagaimana cara menyesuaikannya? Nah, si anak ini kemarin dari hasil asesmennya, kemampuannya itu berada di bawah rata-rata atau di atas atau sama aja dengan rata-rata kelas. Kalau misalnya kemampuannya berada di bawah rata-rata, berarti kita harus melakukan modifikasi ya. Kita memodifikasi tujuan belajarnya, kemudian mungkin strategi belajarnya, supaya si anak ini bisa mencapai tujuan belajar yang sesuai kemampuannya dia. Artinya kita ada penurunan ya nanti, ada penurunan indikator sesuai dengan kemampuan anak. Nah, nanti ada lebih jelas, nanti akan saya jelaskan sendiri apa itu modifikasi dan akomodasi. Nah, lalu dari segi aspek perkembangan yang kemarin kita asesmen berdasarkan teori perkembangan emosi sosial, kemudian ada checklist perilaku, dan sebagainya. Nah, ini kita buatkan perencanaan intervensi perilaku menyimpang anak dengan adanya modifikasi perilaku dan modifikasi lingkungannya. Ini nanti juga akan saya jelaskan sendiri. Dari 2 hasil asesmen ini, kita membuat RPP fungsional, kita implementasikan RPP-nya, lalu kita evaluasi. Nah, jadi ada 2 ya, ada 2 penanganan. Dari segi akademisnya kita buatkan adaptasi kurikulum, kemudian dari segi masalah perilakunya kita buatkan penanganan perilaku. Oke. Barulah kita membuat RPP fungsional ya. Nah, di sini RPP fungsional itu formatnya masih sama dengan RPP pada umumnya, disusun berdasarkan pertimbangan untuk memfasilitasi semua anak. Jadi si anak HEP ini belajar temannya yang lain. Tetap satu kelas, satu aktivitas gitu ya. Cuma nanti mungkin ada aktivitas tertentu ditujukan untuk si anak HEP itu. Model, strategi, metode, media yang digunakan ini harus bisa menguntungkan bagi semua anak. Jadi setiap guru membuat keputusan ya mau milih pakai model apa, strategi apa, metode media apa, itu memang sudah dipikirkan yang kira-kira semua anak dengan berbagai kondisi di kelas itu bisa terlibat, bisa pakai.
gitu. Dengan begitu akan memudahkan ya, cukup memilih satu tapi bisa dipakai untuk semua anak gitu. Jika diperlukan, ada tambahan media atau kegiatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, tambahan media atau kegiatan belajar ini nanti harus masuk ya di dalam RPP. Misalnya nanti untuk yang hambatan emosi mungkin perlu media eh, apa namanya cerita gitu ya. Media ceritanya itu ada bahan bacaan bergambar gitu ya. Nah, sebetulnya bahan bacaan bergambar ini kan bisa digunakan untuk semua anak ya. Jadi bisa dipakai tidak hanya untuk anak HEP-nya tapi juga untuk anak yang lainnya. Atau ada tambahan kegiatan belajar nih, misalnya untuk yang anak HEP dia harus membuat checklist tugas yang sudah dikerjakan hari ini. Nah, itu dimasukkan di kegiatan yang mana dia melakukan aktivitas tersebut. Jadi dideskripsikan di langkah-langkah ya. Kan RPP itu ada penjabaran aktivitas ya yang isinya pendahuluan, kegiatan inti lalu penutup. Nah, itu tuh yang sangat penting ya karena akan membuat skenario bagaimana pembelajaran semua anak itu dilakukan sehingga harus detail meletakkan memuat gimana sih kegiatan untuk anak HEP ini. Nah, kegiatan untuk anak HEP ini nanti bisa diberi tanda misalnya diberi tulisan cetak berwarna gitu ya. Atau mungkin tulisannya itu ditebalkan sehingga ketika guru membaca, guru tahu kapan harus memberikan aktivitas khusus untuk si ABK ini. Modifikasi dan akomodasi kurikulum itu ada di sini ya, ada di dalam RPP. Jadi sebelum membuat RPP ini memang kita harus menentukan ini mau pakai modifikasi atau akomodasi kurikulum nih untuk RPP-nya. Nah, pakai modifikasi atau akomodasi ini dua tipe pengembangan kurikulum ya. Nah, untuk menggunakan mau tipe yang mana atau kita gabungkan tipe pengembangan kurikulumnya, itu kita lihat kondisi anaknya. Makanya hasil asesmen akademiknya gimana? Apakah dia berada di bawah rata-rata kelas, atau sama dengan level kelas, atau di atasnya. Kalau di bawah rata-rata dan di atas kelas, mungkin kita menggunakan modifikasi. Kalau misalnya sama, kita menggunakan akomodasi. Terdapat tanda yang jelas jika ada modifikasi dan akomodasi serta strategi penataan perilaku bagi ABK. Nah, nih seperti yang saya jelaskan tadi, nanti ada tanda warna ya, yang untuk ABK-nya itu di dalam dokumen RPP-nya itu bisa diwarna berbeda tulisannya. Di sini guru kelas berperan sebagai aktor utama untuk menerapkan RPP fungsional ini. Jika menggunakan kolaborasi dengan guru lain atau istilahnya adalah co-teaching, perlu diberi kejelasan di mana peran setiap guru, terutama dalam langkah-langkah pembelajaran. Baik. Nah, nanti akan saya beri contoh untuk yang sudah jadi, yang sudah pernah dibuat oleh teman-teman kakak kelas kalian ya. Jadi ada gambaran seperti apa. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut bagaimana pengembangan kurikulum ya, penanganan untuk aspek akademik kan tadi di pengembangan kurikulumnya ya. Kita buat modelnya apakah modifikasi dan akomodasi. Lalu nanti ada penanganan dari segi perilaku, nanti ini ada penjelasannya lagi. Kira-kira strategi belajar apa sih yang sering diterapkan untuk anak-anak yang bermasalah perilaku dan memang terbukti punya efek yang signifikan. Silakan jika ada pertanyaan.
Mungkin ada yang bingung, Bu, ini apa sih pengembangan kurikulum? Bu, saya izin tanya, Bu. Ya, silakan. Bu, misal kita kan udah maksudnya bikin RPP. Nah, kemudian ada pengembangan kurikulum lagi. Itu nantinya RPP-nya dibuat ulang atau seperti apa, Bu? Oke, baik. Jadi sebelum membuat RPP itu membuat pengembangan kurikulum dulu ya, sehingga tidak ada pembuatan ulang ya. Apakah kelompoknya Mbak? Siapa Mbak Rahmatan ya? Siapa tadi yang tanya? Iya, Bu, saya. Apakah sudah sampai membuat RPP? Belum, Bu. Oke, belum. Ya, jadi memang tahapannya kita harus pengembangan kurikulum dulu ya. Kita analisis dulu ini mau pakai modifikasi atau adaptasi. Nanti kalau sudah kita tentukan, kita susun RPP-nya. Nah, di dalam RPP itu tidak hanya memuat eh, apa namanya memuat fokus yang kita mau ini tentang akademik anak ya, tapi juga memuat bagaimana strategi penanganan perilaku. Jadi di dokumen SPP fungsional ini sudah combine penanganan akademik dan penanganan perilakunya si anak yang kita implementasikan melalui langkah-langkah pembelajaran, strategi, metode media yang diterapkan. Strategi media yang sudah kita pilih ya. Ya, Bu. Oke, kita masuk ke pengembangan kurikulum dulu ya penjelasannya. Bentar. Oke. Semua anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah inklusi itu melalui tahapan pengembangan program pembelajaran yang sama ya. Jadi apapun kondisinya mau ALB, APBK,
autis atau HEP, itu semuanya sama aja prosesnya. Selalu ada analisa ini dulu ya, adaptasi kurikulumnya atau pengembangan kurikulumnya dulu, baru dibuatkan RPP. Nah, ini apa sih yang disebut dengan program pembelajaran? Program itu kan pada dasarnya adalah pernyataan ya yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Satuan kegiatan belajar yang disusun, direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Wujud dari program pembelajaran itu sendiri adalah dokumen pengembangan kurikulum dan RPP fungsional yang lengkap. Jadi nanti kalian buat dulu ini pengembangan kurikulumnya, yang kedua buat RPP-nya. Lalu penyusunan program pembelajaran untuk anak ABK di sekolah dasar. Nah, pertama identifikasi. Kemarin kalian sudah ya melakukan identifikasi, menemukan siapa yang berkebutuhan khusus. Nah, karena sudah ditemukan, kita melakukan asesmen. Kita kumpulkan informasi tentang kemampuan anak, hambatan, dan kebutuhan belajarnya. Ini menjadi dasar pembuatan program. Setelah itu, tahapan ketiga adalah membuat pengembangan kurikulum. Proses penyesuaian atau penyelarasan kurikulum standar yang ada di sekolah itu sama hasil asesmen yang kemarin kalian lakukan. Nah, di sini kita tentukan mau pakai model modifikasi atau akomodasi, atau keduanya. Nah, dari pengembangan kurikulum ini ditindaklanjuti dengan membuat RPP fungsional, di mana RPP fungsional ini adalah rencana program pembelajaran yang didesain untuk memenuhi kebutuhan belajar semua siswa dalam satu kelas. Jadi satu RPP untuk semua anak ya. Dari sini jelas bahwa si anak ABK-nya ini belajarnya jadi satu dengan teman-temannya, tidak ada pemisahan, penarikan ke ruang kelas lain dan sebagainya, tapi dia belajar di ruangan yang sama dalam skenario pembelajaran yang sama dengan teman-temannya, meskipun nanti ada beberapa aktivitas yang mungkin disesuaikan dengan kondisi ABK-nya. Tidak apa-apa, ya itu adalah bentuk dari kita memfasilitasi kebutuhan belajar si ABK itu. Nah, setelah dibuat rencananya, kita implementasikan ya rencana pembelajarannya, lalu dievaluasi. Nah, evaluasi ini untuk mengetahui hasil belajar siswa dan juga apakah RPP yang kita buat itu sudah sesuai, sudah efektif, sehingga nanti ada feedback untuk pengembangan ke sini, ke kurikulum lagi ya, pengembangan kurikulumnya apakah sudah tepat atau belum. Nah, jadi bisa direvisi ya, RPP itu bisa direvisi setelah kita implementasi. Oh, ternyata kalau pakai strategi ini kurang bisa berjalan. Waktu kalian sudah bikin gitu ya, terus diimplementasikan, lah kok ini respon siswanya kok malah gini ya, kok pada tidak antusias ya. Kemudian waktu ngajar itu kalian ada inisiatif ya, improve ya, untuk membuat kegiatan yang lain gitu, itu nggak apa-apa. Nah, itu bagian dari evaluasi nanti ya. Oh, ternyata dengan strategi yang kemarin saya susun ini nggak bisa berjalan, sehingga saya rubah dengan strategi lain dan itu lebih baik. Jadi yang dipakai itu yang strategi yang merupakan improvisasi kalian tadi. Nggak apa-apa ya kayak gitu. Nggak usah takut, Bu, saya sudah bikin RPP tapi nggak bisa diterapkan gitu. Nah, terus gimana? Terus ini kami inisiatif caranya kami jadikan berkelompok, berpasangan, tadinya berkelompok nggak main terus jadi berpasangan gitu. Nah, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Malah itu baik ya daripada kalian sudah ngerti ini nggak efektif ya, siswanya nggak mudeng-mudeng, kemudian siswanya ya pasif, tidak aktif gitu. Kalian tetap kekeh mempertahankan apa yang sudah tertulis dalam RPP tanpa ada solusi gitu ya. Yang lebih baik itu ya kalian responsif terhadap kondisi di lapangan, di kelas kalian saat itu. Kok kayaknya udah nggak ini gitu ya. Oh, mungkin ternyata ada siswa yang itu tadi si anak HEP-nya itu yang membuyarkan gitu ya. Jadi dia yang ganggu, dia nggak mau ikut instruksi kayak gitu-gitu. Nah, makanya
Kalau kita berhadapan sama anak HIP ini yang terutama yang karakternya eksternalisasi ya, yang susah mengikuti instruksi, yang melawan. Nah, itu kita harus pegang dulu strategi penanganan perilakunya. Sebelum dimulai pembelajaran misalnya, kita harus buat kontrak perilaku. Kita buat aturan yang ada sanksinya, dan ini berlaku untuk semua siswa ya. Tidak hanya untuk si anak HIP-nya, tapi untuk semua siswa. Nanti terus diberi misalnya dikasih poin, bintang, misalnya gitu ya, atau angka gitu. Nanti di akhir pembelajaran dianalisa bersama-sama, dievaluasi. Siapa tadi yang ini, yang rame sendiri tadi, wah siapa yang itu nanti terus ini tuh dievaluasi bareng-bareng. Jadi si anak HIP-nya itu juga melihat, oh aku nggak dapat bintang soalnya aku tadi ganggu temanku, saya gitu. Jadi belajar mengevaluasi perilakunya. Nah pasti anak itu juga merasa kok misalnya kok teman-temannya dikasih aku enggak, misalnya gitu dia akan merasa. Ketika dia diberi hadiah dan pujian kayak gitu juga dia akan merasa akan kena ya, merasa ada aku diperhatikan, oh aku disayang nih sama guruku, aku diapresiasi nih sama guruku. Nah, perasaan seperti itu yang nanti harapannya bisa mendorong dia untuk mengulangi perilaku-perilaku baik yang kita harapkan. Oke, itu contohnya ya bagaimana kita menerapkan tata laksana perilaku atau modifikasi perilaku dalam proses pembelajaran yang di mana di kelas itu ada anak HIP-nya. Gitu. Program pembelajaran di sekolah inklusi, ini yang disebut program itu tadi ini ya, dokumen pengembangan kurikulumnya dan juga RPP fungsionalnya ya. Nah, hasil asesmen di sini berperan apa? Ada profil kemampuan siswa ya di hasil asesmen. Kalian kemarin sudah bikin profil kemampuan siswa yang dikumpul di Setpedar lah, itu adalah hasil asesmen kalian. Nanti membuat programnya itu berdasarkan ini. Kita lihat secara akademis anak bagaimana, kemudian secara perilaku ini anak yang mau ditangani itu perilaku apanya. Sehingga nanti di sini ya, ini pengembangan kurikulum ini untuk akademisnya dulu, apakah ada modifikasi atau adaptasi, kemudian nanti di RPP fungsional ini sudah campuran antara penanganan akademik dan perilaku. Oke. Ini model pengembangan kurikulum tadi ada dua, nih, modifikasi dan akomodasi. Kalau modifikasi, yang dimodifikasi itu lebih kepada konten dari kurikulum ya. Materi-materi apa yang mau diajarkan gitu. Kalau kurikulum kan begitu ya, ada kompetensi dasar gitu ya. Nah, itu yang dimodifikasi. Sehingga kita bisa melihat di indikator sama tujuan belajar. Kalau akomodasi ini lebih pada strategi belajarnya, yaitu pada cara penyampaian materi, kemudian teknik evaluasinya. Kita pelajari dulu, kita bahas dulu tentang modifikasi ya. Nah, di sini konsep dasarnya adalah penyesuaian level, bobot, atau jumlah materi dengan kemampuan siswanya. Nah, ini contohnya. Contoh untuk modifikasi ya, tadi kan penyesuaian level tingkat kesulitan materi misalnya ya. Contoh kurikulum yang berlaku di sekolah untuk muatan bahasa Indonesia. Di sini ada KD 3.4, yaitu menentukan kosakata tentang anggota tubuh dan panca indera, serta perawatannya melalui teks pendek berupa gambar, tulisan, slogan sederhana, dan atau syair lagu, dan eksplorasi lingkungan. Nah, di sini guru membuat indikator ya, pencapaian kompetensi. 341, 342, dan 343. 341 menyebutkan minimal 10 nama anggota tubuh dengan tepat. Nah, ini 10 nama anggota tubuh ya. 342 membaca minimal 10 nama anggota tubuh
dengan tepat. Tadi menyebutkan, kemudian 342 ini lebih tinggi lagi kemampuannya membaca. Yang 343 menentukan kartu kata yang tepat sesuai dengan gambar anggota tubuh yang ditentukan. Nah, ini lebih sulit lagi ya. Kalau di sini hanya menyebutkan saja, di sini harus membaca katanya. Di sini kita menentukan ya kartu kata mana yang sesuai dengan gambar. Artinya di sini anak harus punya pemahaman, bisa membaca dan bisa menjodohkan antara kartu kata dengan gambar anggota tubuh ya. Oke, ini adalah indikator yang dibuat sama guru. Nah, ternyata di dalam kelas itu terdapat keberagaman berupa ada siswa yang belum mampu mencapai indikator 342 dan 343. Jadi dia belum bisa membaca kata, apalagi diminta untuk menentukan kartu kata yang sesuai dengan gambar. Jadi si anak ini baru bisa menyebutkan saja. Nah, potensinya anak bisa menyebutkan nama anggota tubuh. Itu potensi anak. Yang ini membaca, ini si anak ini ternyata baru bisa membaca huruf saja. Nah, ini artinya kebutuhan belajarnya ada di sini. Sedangkan dia menentukan kartu kata ya jelas belum bisa ya, karena membaca saja dia masih baru belajar nih, mengenal huruf-huruf, menyatukan, dia masih belajar di situ. Nah, sehingga dengan cara membuat indikator yang lebih sederhana sesuai kemampuan siswa ABK di kelas tersebut. Di sini kasusnya kondisi siswanya itu belum mencapai indikator 342 dan 343 ya, sehingga guru memodifikasinya itu cenderung ke bawah ya, membuat yang lebih sederhana. Tapi kalau misalnya ada siswa yang kemampuannya itu justru melebihi rata-rata teman sekelasnya, ya berarti guru harus memodifikasi dengan membuat indikator yang lebih tinggi, yang lebih rumit tingkat kesulitannya untuk siswa yang kemampuannya di atas rata-rata tadi. Kalau di sini kan kasusnya dia indikatornya ini disederhanakan sesuai kemampuan ABK-nya. Seperti apa? Oke, modifikasinya seperti ini ya. Nah, kalian kalau diamati kan tadi 341, 342, 343 gitu ya, hanya 3. Tapi di sini guru membuat modifikasi yang 342A dan 343A itu dipecah lagi, direntangkan ya, dipecah jadi levelnya itu lebih sederhana. Nah, ini coba dibaca ya, yang 342A. Membaca huruf depan 10 nama anggota tubuh dengan tepat. Ini hanya huruf depan yang dibaca. Sedangkan yang teman-teman sekelasnya membaca minimal 10 nama anggota tubuh dengan tepat. Di sini itu ada penyederhanaan dari membaca kata menjadi membaca huruf depan. Karena memang kemampuan anaknya di kasus ini, si anak ini belum bisa membaca kata, dia masih belajar untuk mengeja ya, untuk bahkan di sini kalau kondisinya membaca huruf depan itu berarti dia baru belajar mengenal huruf. Kemudian untuk 343 ini juga dipecah, direntangkan dari yang sederhana ke yang rumit, dari yang mudah ke yang sulit gitu ya. 3, 4 anggota tubuh yang ditentukan dalam kurung modifikasi. Nah, ini diberi tanda ya bahwa ini adalah modifikasi, itu bisa diberi kurung seperti ini di belakangnya. Lalu yang 343B menentukan kartu kata yang tepat sesuai dengan gambar anggota tubuh yang ditentukan. Nah, kalau kita perhatikan di sini 343A ada penyederhanaan dari menentukan kartu kata menjadi kartu huruf depan. Jadi kelihatan ya yang modifikasi itu lebih sederhana karena kondisi anaknya memang di bawah rata-rata. Itu.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa bentuk penyesuaian yang ada di model pengembangan kurikulum modifikasi yang pertama, terdapat penyesuaian tingkat kedalaman materi atau tingkat kesulitan materi yang harus dikuasai siswa, dan ada penyesuaian jumlah materi yang perlu dikuasai siswa, yang bisa kita lihat di tujuan belajar dan indikator. Jadi nanti di RPP fungsional, kalau kalian pakai modifikasi, itu harus kelihatan di tujuan belajar sama indikator pencapaian ya. Nah, penyesuaiannya ini sesuai dengan apa? Ya harus sesuai dengan tahapan belajar yang dikuasai siswa yang kita tahu dari hasil asesmen. Ini contohnya untuk format pengembangan kurikulum model modifikasi ya. Nanti dituliskan saja muatan pelajarannya apa, di sini ya titik-titik-titiknya. Kita tulis nama siswanya, nomor absen, kelas semester berapa, dan di sini ada dua kolom utama. Nah, di kolom yang sebelah kiri ini isinya KI dan KD sesuai level kelas siswa. Jadi misalnya siswanya di kelas 3, ya nanti kalian masukkan kurikulum kelas 3 di mata pelajaran Bahasa Indonesia misalnya ya. Masukkan semua KD kelas 3 Bahasa Indonesia di sini. Masukkan thread, masukin semua. Ini kompetensi inti tidak usah, tidak apa-apa. Ini yang diambil KD yang ada di kelas itu. Nah, kemudian kolom yang sebelah kanan ini isinya untuk menuliskan bentuk modifikasi yang dibuat. Misalnya tujuan belajarnya tadi siswa ini ya. Kalau contoh yang tadi kan siswanya belajarnya huruf ya, masih huruf. Jadi tujuan belajarnya bisa siswa dapat mengenal huruf, abjad, sesuai dengan apa yang ada di dalam kosakata anggota tubuh dengan tepat setelah melalui apa tadi worksheet gitu ya, worksheet yang menjodohkan tadi ya. Lalu indikator pencapaiannya ya siswa bisa mengenal huruf abjad gitu. Jadi ini tempat untuk mencantumkan bentuk modifikasi pembelajaran. Nah, di modifikasi ini kan kita menyesuaikan tingkat kesulitan ya. Jadi kita bisa apa namanya beracuan pada taksonomi Bloom. Kita pakai yang versi revisi deh, yang bawah. Nah, kalau di taksonomi Bloom itu kan ada C1 sampai C6 dan ini makin tinggi angkanya itu berarti kemampuan kognitif yang dilibatkan itu semakin tinggi ya, atau bisa dibilang gampangnya itu semakin sulit nih gitu ya. C1 itu level mengingat, C2 level memahami, C3 itu level mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu mencipta ya, membuat sesuatu. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa baca di sini, guys. Nah, ketika membuat indikator dan tujuan belajar, itu kita menggunakan kata kerja operasional ya. Jadi bisa melihat di dalam dimensi proses kognitifnya Bloom ini, misalnya saya mau pakai C1 nih, kira-kira C1 mengingat itu apa saja sih? Oh, tentang mengenali dan mengingat. Gitu ya. Nanti ada lagi nih kata kerja operasional tentang mengingat itu apa saja. Di sumber lain menyebutkan ya. Jadi silahkan nanti teman-teman eksplor sendiri kata kerja operasional yang mau dipakai sesuai dengan tingkatan taksonomi Bloom ini. C2 memahami. Berarti nanti yang termasuk memahami itu apa toh? Oh, ada menafsirkan, memberi contoh, meringkas, menarik inferensi, membandingkan, menjelaskan ya. Kemudian mengaplikasikan. Apa saja sih? Oh, yang termasuk mengaplikasikan itu
adalah menjalankan, mengimplementasikan. Lalu menganalisis, di dalam menganalisis itu ada menguraikan, mengorganisir, dan menemukan makna tersirat. Dalam evaluasi itu terdiri dari memeriksa dan mengkritik. Dalam level membuat atau create, di sini ada merumuskan, merencanakan, dan memproduksi. Nah, ini kalian diminta membuat pengembangan kurikulum dan RPP itu berarti kalian sudah ada di tahap ini ya, C6 ya. Nah, kalian sudah di tahap ini. Nah, kalau modifikasi itu misalnya kalian bikin yang untuk anak sekelas itu di tahap menganalisis. Nah, karena kondisi anaknya ini secara akademik itu di bawah rata-rata, kalian mungkin bisa sampai mengaplikasikan untuk anaknya itu ya, modifikasi ke C3. Teman-temannya sekelas C4, dia C3. Atau kemampuannya, kalau kemampuannya sangat rendah gitu ya, konsep aja dia belum tahu ya berarti C2 gitu. Jadi kita sederhanakan itu ya, kita turunkan level ininya ya, level di taksonomi Bloomnya itu. Untuk akomodasi ada yang mau tanya, modifikasi ada yang mau bertanya dulu? Ya nggak ada. Konsepnya sudah dapat ya. Kalau modifikasi itu ya kita menyesuaikan aja. Kira-kira nih siswanya ini kemampuannya kalau mengikuti level rata-rata kelas ya, itu bisa ngikuti apa enggak. Kan kemarin dari hasil asesmen sudah kelihatan ya, nilainya di bawah KKM, terus di mata pelajaran apa yang dia kemarin nggak bisa. Oh, misalnya di matematika, ini di matematika teman-temannya itu kalau ikut kurikulum ya, itu udah sampai pembagian, tapi anak ini di penjumlahan aja masih sering melakukan kesalahan, misalnya gitu ya, masih belum paham gitu untuk penjumlahan. Oh ya berarti materinya jangan sampai situ. Dia di level sebelum perkalian itu kita betulkan dulu konsep penjumlahannya. Kalau perkalian itu kan penjumlahan yang diulangi ya. Kalau penjumlahan, oh ini siswanya masih di tahap konkret, belum masuk ke semi konkret. Oke, berarti nanti modifikasinya ya dia baru bagaimana memahami dan mengaplikasikan penjumlahan berapa digit gitu ya. Nah, gitu. Nah, teman-temannya karena sudah bisa perkalian ya nanti dia mengaplikasikan pada soal cerita dan menganalisis di soal cerita yang menggunakan perkalian misalnya gitu. Tapi si anak yang tadi yang dicontohkan tadi itu dia masih ini dulu deh belajar menjumlahkan yang angka-angka yang 1 sampai 10 dulu, baru nanti yang belasan kayak gitu.
angkanya masih kecil-kecil gitu. Dan nanti masih dibantu dengan gambar ya, karena si anaknya belum bisa semi konkret ya. Matematika itu kan abstrak ya. Nah, anaknya karena kalau di matematika itu kita abstrak, dan pertama kali kayak misalnya kita mau ngajarin penjumlahan itu kan harus ada konkretnya supaya dia ngerti, oh nek ditambah itu berarti jumlahnya jadi lebih banyak. Nah, itu kan kita bisa bantu dengan apa? Media, misalnya batu kecil-kecil gitu ya, atau lidi, atau mungkin pakai gambar. Jadi dia bisa tahu, oh kalau ditambahkan itu jumlahnya jadi lebih banyak. Nah, misalnya gitu. Sedangkan teman-temannya nanti udah di soal-soal sudah nggak ada visualisasi konkretnya, udah kata-kata doang gitu ya. Jadi masuk gambar seperti itu ya. Gambarnya juga bukan gambar yang kayak misalnya 3 apel, 2 apel gitu ya. Tapi sudah misalnya denah seperti itu ya. Nah, itu perbedaannya di situ. Kita lanjut ke model yang kedua, itu akomodasi. Ini cenderung lebih mudah ya. Nah, jadi intinya di akomodasi ini kita mencari cara alternatif supaya siswanya itu bisa mempelajari materi yang sama, level yang sama dengan siswa lainnya, tapi dengan cara yang dimampu oleh siswa itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan modalitas belajar yang masih ada. Nah, ini pada umumnya akomodasi ini dipakai untuk mereka yang ada hambatan pendengaran atau hambatan penglihatan gitu ya, yang membuat mereka ini secara kognitif itu tidak ada masalah, bisa mengikuti, cuman cara belajarnya nih yang harus dirubah supaya siswa ini bisa menguasai materi seperti teman yang lainnya. Cara belajar ya. Jadi guru memang harus cari alternatif dalam menyampaikan informasi atau materi supaya bisa diakses sama siswa itu bisa dipahami dengan baik. Nah, ini nampak pada cara penyampaian materi ya, misalnya penggunaan model, metode, atau penggunaan media, dan juga cara penilaian. Nah, misalnya ini ya, pakai video, atau dengan praktek, atau dengan bermain peran, supaya lebih paham nih siswanya. Kalau misalnya gurunya hanya ceramah saja kayak gini ya, itu susah dipahami sama si siswa ya. Nah, ini juga tergantung sih sama gaya belajarnya si anaknya itu. Kan kita ada gaya belajar beda-beda ya, ada yang tipe visual, tipe auditory, tipe kinestetik. Kalau tipe visual itu ya kita bisa dengan nonton video. Kalau kinestetik itu harus bergerak, jadi dia harus praktek. Jadi kalau habis praktek itu dia lebih paham, saya gitu. Terus ada bermain peran. Terus ada nih anak yang suka bikin catatan, atau mungkin kalian ya suka lalu bikin catatan. Habis baca buku itu terus bikin rangkuman atau bikin mind map. Pokoknya harus ada gerakan gitu ya. Kalau kalian menuliskan kembali, itu kan fisik kalian ikut toh. Nah, itu lebih paham. Nah, ada mahasiswa atau anak-anak yang kayak gitu. Kalau dia sambil bergerak itu bisa lebih paham. Nah, itu berarti dia tipe kinestetik. Kalau misalnya orang lebih paham lewat mind map atau lewat infografis, nah itu berarti dia visual. Atau dia harus nonton video simulasi, video tutorial, nah itu berarti visual. Kalau misalnya ada orang yang lihat tulisan banyak itu pusing, terus lihat gambar itu pusing, terus bingung iki kok banyak informasi tersebar iki pakai mind map, bingung. Tapi dia lebih nyaman ketika dijelaskan secara lisan, mendengarkan audiobook, mendengarkan podcast, mendengarkan penjelasan lisan dari dosennya lewat Zoom atau mungkin rekaman atau secara langsung, dia lebih mudah seperti itu berarti dia tipenya adalah auditory ya. Jadi lewat pendengaran gitu ya. Nah, sama anak-anak kita tuh juga seperti itu. Jadi memang kita harus tahu ketika asesmen itu ya, kita juga tanya-tanya ke gurunya, kita juga mengamati siswanya, oh ini anak tuh lebih senang kemana, ke visual, ke kinestetik, atau ke auditory. Jadi kita bisa pilih cara belajar yang sesuai sama kondisi siswa.
Nah, ada juga teori yang menyampaikan bahwa semakin banyak indera yang terlibat, semakin banyak bagian tubuh kita yang terlibat ya, termasuk sistem indera, sistem gerak kita, itu maka semakin kuat memori kita untuk mengingat informasi yang masuk. Begitu ya. Jadi kalau misalnya hanya disuruh membaca teks, itu kan hanya melihat saja, dan itu juga dilihat abstrak gitu, itu tidak lebih lama disimpan di otak kita dibandingkan ketika kita membaca teks, teksnya dilengkapi dengan ilustrasi, dan kita membuat ringkasan kembali dan kita mempraktekkan. Gitu. Akan lebih tersimpan dengan baik di otak kita ketika kita bicara yang kedua. Seperti itu. Lalu kita lihat di cara penilaian. Nah, macam-macam ya cara penilaian ini, bisa lewat lisan, praktek, dan produk. Jadi karyanya yang kita lihat. Jadi tidak harus misalnya teman-temannya soal tertulis gitu ya, mereka harus menuliskan jawaban di kertas. Nah, untuk siswa tertentu mungkin dia kalau suruh nulis nggak cocok ya. Misalnya dia belum bisa nulis lancar. Ya lama ya, jadi nggak jadi evaluasi nanti malah ya. Nah, kita minta aja dia mempraktekkan, atau kita tanyai, dia menjawab dengan lisan, atau melalui produk-produk yang dia buat gitu. Langsung suruh praktek membuat, dan karyanya itu yang kita nilai. Itu juga bisa seperti itu. Nah, penyesuaian model akomodasi ini yang penting adalah harus sesuai sama modalitas dan gaya belajar siswa yang bisa kita tahu ketika melakukan asesmen kemarin. Dan kelihatan ya ini siswanya itu, oh dia ada hambatan penglihatan, pendengaran atau tidak, oh tidak ada, berarti tidak masalah ya kalau misalnya dia menggunakan metode visual, auditori gitu ya. Tapi terus kita lihat lagi, oh ini anaknya ada keterlambatan tumbuh kembang. Nah, untuk anak yang tumbuh kembangnya terlambat, ini lebih baik mengaktifkan semua modalitas, baik pendengaran, penglihatan, dan gerakan ya. Jadi menggunakan multisensori itu lebih baik. Oh, ketika observasi kemarin si anak HEP ini, kalau dia dikasih penjelasan lisan sama gurunya itu nggak mau mendengarkan. Tapi kalau misalnya suruh praktek, dia bisa. Oh, berarti dia ini pakai praktek. Dia kinestetik nih. Nah, kayak gitu ya. Itu sudah kita dapat informasi lah dari proses asesmen kemarin. Dia tipenya mana, auditori, kinestetik, atau visual. Ini untuk format program penyelarasan akomodasi atau pengembangan kurikulum akomodasi. Nama siswa, absen, kelas semester ya. Nah, ini disebutkan mata pelajaran di mana gitu ya, mata pelajaran apa gitu ya. Ini 2 kolom juga sama seperti yang tadi. Yang sebelah kiri ini untuk kurikulum kelas, misalnya dia di kelas 5, ya nanti kurikulum kelas 5 di mata pelajaran apa gitu ya, kalian buatkan ini, misalnya bahasa Indonesia, aku tulis kurikulum kelas 5, bahasa Indonesianya ada di sini di judul. Lalu ini yang dicantumkan KD dan indikator saja, KI-nya tidak perlu. KD berapa, misalnya 3.1, indikatornya apa. Nah, ini yang diterapkan untuk semua siswa sekelas ya. Kemudian akomodasinya memilih metode apa, media apa, kegiatan belajarnya, ada nggak kegiatan belajar yang khusus untuk dia, yang berbeda dengan teman-temannya. Kemudian evaluasi pembelajarannya nanti untuk si anak ini mau dipakaikan apa. Gitu ya. Jadi ini untuk ibaratnya mendokumentasikan catatannya si guru ini, nanti si siswa ABK anak HEP ini nanti mau dikasih metode yang gimana, media yang gimana, ada nggak kegiatan yang khusus untuk dia, terus evaluasinya mau pakai teknik yang mana. Kalau misalnya teman-temannya tertulis, mungkin dia praktek. Nah, ini dituliskan nanti ya. Metode evaluasinya di sini pakai metode praktek. Prakteknya apa? Tuliskan. Misalnya praktek menulis kalimat gitu.
Misalnya praktek membaca kata, membaca cerita, praktek membuat peta rumah misalnya gitu. Jadi ini memang untuk mencatatkan apa sih yang di-create khusus untuk si ABK itu. Nah, tuh. Untuk tipe pengembangan kurikulum akomodasi, ada yang mau bertanya? Bisa dipahami? Sudah? Bisa ditangkap ya bedanya modifikasi dan akomodasi ya. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, semoga sudah jelas nih supaya nanti pas bikin pengembangan kurikulum dan RPP fungsional ini sudah benar semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke RPP fungsionalnya. RPP fungsional ini rencana pembelajaran yang mencakup kebutuhan belajar semua anggota kelas. Jadi semua anak dapat belajar bersama-sama. Skenario kegiatan membelajarkan semua anak itu ada di RPP fungsional. Susunannya sama dengan RPP pada umumnya, hanya saja terdapat pencantuman modifikasi atau akomodasi kurikulum. Terdapat skenario kegiatan belajar berupa langkah-langkah pembelajaran yang melibatkan semua siswa, baik yang ABK maupun yang non-ABK, termasuk penjabaran partisipasi teman sekelas dalam membantu ABK jika kalian memilih metode peer teaching atau peer tutor. Lengkap dengan LKPD yang mengakomodasi semua anak. Jadi kalau misalnya berdasarkan kalian buat ini tadi, tadi LKPD-nya karena dia tujuan belajarnya berbeda harus beda. Berarti saya buat LKPD 2, Bu, untuk yang ada ABK-nya sama yang enggak. Boleh. Pokoknya nanti disesuaikan banget, harus ngikuti kalian pengembangan kurikulumnya tadi apa, modifikasi atau akomodasi. Nah, itu diwujudkan di sini, ditumpahkan di sini ya. Jadi nanti nampak nih di RPP fungsional. Akomodasinya mana, modifikasinya mana, gitu ya. Nah, di mana sih letak adaptasi kurikulum di dalam RPP fungsional? Letaknya tadi bisa di KD, bisa di tujuan pembelajaran. Kalau materi, kecenderungan materinya mungkin sama ya kalau misalnya tidak modifikasi ya. Modifikasi pun sebetulnya materinya sama aja, cuman nanti di tujuan pembelajarannya yang berbeda ya. Kemudian di pendekatan metode, di kegiatan belajarnya, di penilaiannya, mungkin juga di sumber dan medianya ada yang khusus untuk anak tertentu dan juga ada di LKPD atau LKS-nya. Jadi si kurikulum ini tadi yang dimodifikasi atau diakomodasi itu bisa terletak di seluruh ya, bisa terletak di seluruh komponen RPP. Pokoknya tergantung kondisi ABK. Kondisi ABK-nya gimana, ini menentukan model pengembangan kurikulum yang dipilih. Gitu. Wah, kok langsung tugas akhir semester ya? Oke. Untuk akademiknya gambarannya seperti itu. Jadi nanti yang harus kalian lakukan adalah satu, membuat dokumen pengembangan kurikulum dulu. Nih ya, membuat yang ini dulu. Membuat pengembangan kurikulum dulu, baru membuat RPP fungsional. Itu untuk yang segi akademisnya. Nah, ingat di RPP fungsional ini selain memuat modifikasi akomodasi, nanti di langkah-langkah, kan ada langkah-langkah ya di dalam RPP itu.
dimasukkan strategi penanganan kurikulumnya. Strategi penanganan perilakunya. Nah, sekarang kita bahas masuk ke penanganan perilaku, nggih. Untuk anak HEP ini double ya programnya. Memang seharusnya seperti itu sih. Untuk anak yang non HEP, kalau misalnya mereka punya perilaku yang belum bisa adaptasi gitu ya, kita harus mengkolaborasikan penanganan akademik dan perilaku. Tapi untuk di Indonesia sendiri, kajian pengkolaborasian penanganan akademik dan perilaku itu juga masih sedikit ya. Kebanyakan terpisah penanganannya itu. Nah, sudah tampak nih? Sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kalian bingung nggak? Kok ada RPP, ada pengembangan kurikulum. Bingung nggak? Belum masuk ke sini. Mari kita clearkan dulu yang tadi. Jadi saya mau tanya ya, antara pengembangan kurikulum yang modifikasi dan akomodasi tadi dengan RPP itu mana dulu yang dibuat? Mana dulu yang dibuat? Pengembangan kurikulumnya, dokumen pengembangan kurikulumnya atau RPP fungsionalnya? Pengembangan kurikulum. Ya, betul. Kita bikin pengembangan kurikulumnya dulu ya, buat tahu ini anaknya nanti mau materi yang selevel dengan temennya apa enggak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke penanganan perilaku. Tadi itu yang saya jelaskan untuk menangani segi akademisnya si HEP. Sekarang yang mau saya jelaskan adalah menangani segi perilakunya anak HEP. Ya. Nah, kenapa kita harus menangani dua aspek? Ya karena anak-anak ini meskipun yang lebih cenderung menonjol adalah masalah perilakunya, dengan kita memperbaiki kapasitas akademik, dengan kita memperkuat mereka dari segi akademik itu juga ternyata ada penelitian yang menyebutkan itu bisa membantu mereka untuk memiliki masa depan yang lebih baik karena mereka kan jadi lebih wawasannya lebih tambah gitu ya. Dan ketika mereka berhasil di akademis itu juga mereka merasakan kepuasan diri dan terbangunlah harga diri gitu ya di dalam pribadinya mereka seperti itu, dan itu bisa mengurangi perilaku negatif yang mereka lakukan juga. Jadi memang penanganannya dua ya, kanan kiri, akademik dan perilaku itu bersamaan. Tapi pada kondisi yang sangat ekstrim, bahkan anak ini sampai didekati pun sulit, selalu banyak penolakan, mungkin akademiknya kita tinggalkan dulu ya, kita ke perilaku dulu. Mungkin dengan kalau yang sudah kondisi ekstrim sekali itu memang harus orang yang ahli untuk menangani perilaku seperti mungkin psikiater seperti itu. Nah, di sini settingnya kalian kan guru kelas nih, guru kelas yang nanti akan membelajarkan semua anak bersama-sama termasuk yang HEP tadi. Kita pelajari, makanya kita ini ya concernnya ke strategi yang bisa diterapkan di satu kelas gitu ya. Karena kalau kita lihat lebih dalam, penanganan perilaku itu banyak sekali pendekatannya kemarin ya. Nah, ada biogenetik, ada pendekatan perilaku, ada psikodinamika, ada pendekatan lingkungan, ini banyak sekali. Terus, sebentar.
Nah, ini ada banyak pendekatan. Nah, kita nanti akan concern pada ini ya, 3 ini ya. Kalau biogenetik ini kan dia pemberian obat, kemudian ada diet, ada operasi atau merubah lingkungan ya. Jadi biasanya yang memberikan tuh ahli-ahli yang medis-medis itu ya. Jadi memang ada obat-obatan yang kalau dikonsumsi itu mempengaruhi saraf dan produksi hormon yang mendorong seseorang melakukan tindakan gitu ya. Seperti obat penenang itu kan termasuk gitu. Kemudian diet itu mengurangi jenis asupan makanan tertentu yang kalau makanan itu kalau dikonsumsi itu bisa mendorong si individu itu melakukan perbuatan itu. Oh, ada yang seperti itu. Ada, ini sejauh yang saya tahu ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak makan gula, nah itu kan energi kita jadi banyak tuh. Nah, untuk anak-anak yang hiperaktif itu harus mengurangi gula ya, karena gula itu nanti kalau dia banyak makan gula ya tenaganya tambah banyak, hiperaktif kayak gitu. Jadi dia harus diet gula. Ya kalau kayak kita kebanyakan energi itu kan kadang-kadang kita terlalu excited dengan sesuatu sampai kita tidak hati-hati gitu ya. Dan itu bikin masalah. Nah, lalu di model kedua, pendekatan perilaku atau behavior, ini anak tidak mampu menyelesaikan diri sehingga penanganannya dibutuhkan pada anak dan lingkungannya. Nah, ini masalahnya si anak ini dia nggak bisa menyesuaikan diri. Nah, entah nggak bisa menyesuaikan diri itu mungkin karena dia nggak punya gambaran ya, nggak punya pemahaman gitu ya, sehingga kita gunakan teknik-teknik pengendalian perilaku. Jadi ini pengendalian perilakunya dari luar nih, dari lingkungan. Kemudian psikodinamika, di sini kita berikan psikoedukasi, di mana kita mengajarkan anak untuk mengekspresikan dan mengendalikan perasaannya dengan berbagai teknik. Nah, ini nih yang banyak dilakukan ya, seperti ngajarin manajemen diri, anger management, dengan worksheet, dengan latihan, dengan cerita. Itu kita akan lebih banyak bermain hubungan. Lalu pendekatan lingkungan, mengubah persepsi anak terhadap lingkungan, itu juga sebaliknya. Selain itu dapat dilakukan dengan menempatkan anak di lingkungan yang baik. Aduh, mohon maaf, ini saya kok tiba-tiba kayak mau peluk. Oke. Strategi penanganan emotional and behavioral disorder, IBD, atau anak HEP ya, di konteks kita HEP ngomongnya ya. Strategi penanganan anak HEP di kelas, nah ini berdasarkan riset. Ini risetnya masih tahun 2013, saya belum menemukan yang terbaru ya. Ini cukup komprehensif laporannya, jadi saya pilih untuk materi. Ada 3 strategi. Yang pertama, penerapan positive behavior support atau PBS, kemudian peer assistance atau tutor teman saya ya. Yang ketiga, penerapan self-management intervention atau manajemen diri. Ini yang saya bilang tadi, latihan mengelola emosi, latihan mengelola rasa takut, dan sebagainya. Kita bahas satu-satu. Penerapan PBS, oh ya, 9. Nanti kalian bisa memilih salah satu dari ini ya, atau mungkin 2 ya. Ini biasanya yang wajib ada. Nomor 3 ini wajib ada, terus nanti ditambah di strategi pembelajaran satu kelasnya itu kalian mau pakai PBS atau mau pakai peer assistant atau tutor sebaya, nanti pilih ya. Nah, ini penerapan PBS atau positive behavior support itu seperti apa? Nah, salah satu strategi yang dibilang cukup efektif untuk penanganan gangguan emosi dan perilaku itu adalah positive behavioral support. Jadi dukungan berperilaku positif. Strategi tersebut diterapkan secara individual terhadap anak yang punya gangguan di kelas. Keberhasilan ini ditunjang oleh kerjasama antara guru inklusi,
dengan guru kelas ya atau guru pembimbing khusus untuk memperingan beban kerja, berbagai perspektif tentang perilaku yang ditangani dan improvisasi secara konsisten. Jadi penerapan PPS ini harus ada komitmen bersama-sama dari lingkungan. Nah, jadi ini tuh kayak kalau misalnya saya ngasih treatment X ke anak ini, saya ngajar anak ini gitu ya. Nah, guru lain itu juga harus sama konsistennya dengan saya supaya si anak ini itu tidak bingung untuk menunjukkan perilaku positifnya itu. Nah, ini nanti macam-macam ya, ada contoh dari lingkungan teman-temannya gitu ya. Jadi kayak kita itu mendukung si siswanya supaya menunjukkan perilaku positif. Kita mengatur situasi lingkungan di mana siswa itu belajar yang bisa mendorong siswanya ini selalu memunculkan perilaku positif. Nah, diantaranya kan kita memberikan aturan yang jelas, ya kan, beserta dengan sanksinya. Yang kedua, memberikan contoh perilaku positif yang harus diterapkan di lingkungan itu. Nah, ini harus konsisten nih antara guru ya. Jadi nggak boleh misalnya sama saya guru kelasnya si anak ini tidak boleh makan di kelas. Tapi sama guru lain pas kerajinan itu boleh makan di kelas. Nah, kalau kayak gitu sudah rusak aturannya ya. Anaknya nanti bingung gitu. Mana sih yang boleh dan nggak boleh gitu. Itu nggak akan berhasil itu PPS-nya. Jadi harus konsisten aturannya seperti itu. Semua guru menerapkan itu kepada si anak itu dan teman-temannya juga mendukung seperti itu. Jadi nggak boleh misalnya dia dikasih aturan untuk dia tuh nggak boleh makan di kelas, tapi kok temannya boleh. Nah, itu sudah nggak konsisten ya. Jadi di PBS ini ya semua teman-temannya saat kelas juga harus ikut mendukung gitu, ikut konsisten juga. Jadi buatlah aturan yang jelas untuk semua siswa beserta sanksinya. Kemudian dua, tunjukkan contoh perilaku yang diharapkan. Kan positif behavior support ya. Perilaku positif apa yang diharapkan untuk selalu muncul. Ya kan ini kalau dalam konteks interaksi di kelas kan berarti sikap-sikap yang saling menghargai gitu ya. Sikap-sikap yang sesuai norma gitu ya. Jadi ya guru memberi contoh seperti apa itu dan teman-teman sekelasnya juga seperti itu. Jadi ini mendidik semua siswa sebetulnya PBS ini. Kita nyasar satu anak, tapi kita memelihara anak-anak yang lain untuk menunjukkan positif behavior support supaya bisa ditiru oleh anak tersebut. Gitu. Oke, ini tahap penerapan PBS yang dilakukan secara co-teaching. Co-teaching ini tuh kolaborasi antara guru kelas sama guru pembimbing khusus ya. Biasanya di inklusi itu kan ada ya guru pembimbing khusus. Tapi kalau nggak ada ya berarti kalian sendiri berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Pertama, kalau diterapkan secara co-teaching, menentukan dan mendeskripsikan tingkah laku siswa di ruang kelas. Nah, kemarin sudah ya menentukan perilaku apa yang mau dirubah. Waktu kalian mau asesmen itu kan saya sudah minta pilih perilaku yang mau ditangani. Nah, maksudnya untuk ini, karena perilaku itu kan banyak. Nah, kita fokus satu-satu dulu apa yang mau dihilangkan dan apa yang mau dimunculkan. Jadi kita tentukan dulu nih dan deskripsikan tingkah laku siswa di ruangan kelas seperti apa. Guru kelas dan guru pendamping khusus dapat berbagi perspektif diskusi mengenai tingkah laku yang teramati. Yang kedua, di-asesmenlah perilaku itu. Nah, asesmennya ini meliputi observasi, dianalisis, dan membuat hipotesis atas perilaku siswa. Hipotesis itu dugaan sementara ya, jadi disimpulkan, oh berarti perilaku siswanya itu yang muncul ini, sebabnya apa, berapa kali dia nampak perilakunya, terus dampaknya apa, respon temennya gimana, direspon siswanya gimana. Nah, itu di hipotesis. Dirangkum ya. Nah, yang ketiga, mengembangkan hipotesis. Kenapa siswa mempertahankan perilaku tersebut? Nah, ini. Nah, dicari tahu, kenapa sih kok siswanya ganggu temennya terus? Kenapa sih siswanya kok sering nangis di kelas? Nah, itu dicari tahu. Ditulis ya, tadi kan sudah asesmen toh. Terus dirumuskan dugaan sementaranya. Oh, siswanya itu sering
ganggu temennya di kelas karena dia itu tidak bisa mengerjakan. Sebetulnya dia tidak bisa mengerjakan. Ini juga sementaranya gitu ya. Siswanya itu suka ganggu temennya karena dia sudah selesai ngerjain tugas. Jadi ada waktu sisa, ada waktu luang, dan dia mengganggu temannya di waktu luang. Contoh seperti itu. Lalu yang keempat, menetapkan target berupa perilaku pengganti. Nah, ini maksudnya perilaku negatif anak itu kan mau dihilangkan. Nah, terus yang mau dimunculkan perilaku positif apa? Nah, itu. Kalau tadi dia suka ganggu temannya di kelas, nah mengganggu teman di kelas kan juga banyak ya. Kita fokuskan aja misalnya suka mengajak ngobrol teman yang mengerjakan tugas. Nah, itu kita hilangkan, mau kita ganti dengan siswa bisa duduk tenang di tempatnya sendiri dan mengerjakan pekerjaannya sendiri, misalnya gitu. Jadi menghilangkan yang negatif, tapi kita juga memunculkan perilaku positif apa nih sebagai pengganti yang negatif tadi. Daripada dia ganggu temennya, ngajak ngobrol temennya terus, dia harusnya gimana? Nah itu tuh maksudnya perilaku pengganti. Para guru yang mengenal siswa dapat bekerja sama dalam mengidentifikasi perilaku pengganti, menganalisa dan menjabarkan tahap demi tahap keterampilan yang harus dikuasai ataupun yang harus dihilangkan siswa dalam meraih perilaku pengganti. Nah, ini jadi memang tidak langsung serta-merta bisa benar perilakunya bisa ganti ya. Ini tahap demi tahap. Gitu. Guru dengan bekerja sama mengajar siswa mengenai tingkah laku target. Ini maksudnya tingkah laku yang positif tadi yang mau dimunculkan itu ya, pengganti tadi itu ya. Memberi penguatan di kelas dan memverifikasi pencapaian yang diraih siswa maupun guru. Jadi misalnya tadi targetnya siswa ini bisa duduk tenang selama mengerjakan tugas tidak mengganggu temannya. Siswa fokus pada pekerjaannya sendiri tidak mengganggu temannya. Nah, mana ini kursornya kok hilang? Nah, nanti ini diberi penguatan apa di kelas ya. Misalnya penguatan itu ya macam-macam, misalnya nanti siswanya diberi skor gitu ya. Jadi ada reward-nya. Nah, reward-nya itu kalian buat catatan perilaku. Itu nanti misalnya dalam satu hari, oh hari ini di jam pertama dan kedua dia tenang gitu. Jadi nanti ada tabel gitu ya. Berperilaku tenang itu di jam pertama kasih bintang, jam kedua itu tenang lagi bintang gitu, jam ketiga kok wis ora tenang gitu. Enggak dikasih bintang, nanti jam keempat kasih bintang lagi karena tenang. Nah, nanti ini bentuk dari penguatan di kelas juga ya. Ini pakai sistem token ekonomi namanya kalau yang pemberian bintang gitu ya. Kasih poin itu namanya token ekonomi. Nah, ini termasuk penguatan. Penguatan yang lain itu adalah memberi pujian ke siswanya. Nah, diberi secara lisan gitu ya, oh bagus. Oh, kamu kalau ganteng gitu tambah cakep deh. Wah, kamu ganteng gitu tambah cantik. Oh kan pekerjaannya jadi selesai toh. Nah, teman-teman juga tuh kamu jadi bisa kayak teman-teman yang lain nih. Jadi kita kasih pujian lisan itu bisa. Dan verifikasi pencapaian yang diraih. Nah, ini maksudnya adalah kita evaluasi ya, kita lihat seperti tadi contohnya pakai token ekonomi yang kita kasih bintang setiap perilaku itu munculkan kasih bintang gitu, itu bisa kita gunakan untuk evaluasi. Oh, dia berapa kali nih hari ini melakukan perilaku positif yang kita harapkan. Nah, nanti kita evaluasi bareng-bareng ya. Yang keenam, memodifikasi lingkungan yang mendukung pencapaian tingkah laku target dan memungkinkan perkembangan perilaku ke arah yang lebih baik.
Upaya modifikasi lingkungan ini berupa kegiatan besar yang melibatkan warga kelas, baik itu guru kelas, guru pendamping khusus, dan siswa lainnya, tim guru lain, kepala sekolah, bagian administrasi sekolah, dan juga orang tua siswa. Seluruh pihak yang terlibat diharapkan menunjukkan dukungan dengan berbagai pola sikap maupun tindakan yang mendukung anak tunalaras memperoleh perilaku positif. Seperti yang saya jelaskan di awal, kita mengkondisikan lingkungan supaya konsisten ya untuk memunculkan perilaku positif yang diharapkan tadi. Nah, jadi harus ngobrol dengan guru lain ya. Aturannya tuh begini. Misalnya tadi yang saya contohin bikin aturan ya. Aturannya di kelas begini, sanksinya begini. Kalau dia menunjukkan positif, kita harus apa? Ya tangsenan gitu. Oh, harus dipuji. Nanti kalau dia begini, ini harus dipuji. Batasan pujiannya apa? Itu harus ada batasannya ya. Untuk reward-reward itu ya. Aduh, mohon maaf. Gitu ya. Terus teman-temannya juga memberikan contoh perilaku positif yang diharapkan. Jangan kita ingin mengkondisikan si A untuk duduk tenang di kelas, fokus dengan tugasnya sendiri, tapi siswa lain itu ada yang rame juga. Jadi kita kondisikan satu, yang satunya malah bubar gitu. Dan sampai seperti itu ya. Makanya kita buat kesepakatan aturan di kelas itu harus untuk semua siswa, jangan hanya untuk si siswa itu saja. Karena apa? Tujuannya kan kita mau menciptakan lingkungan yang positif toh. Jadi aturan lingkungan itu diterapkan untuk semua siswa di dalam kelas, konsekuensinya disepakati bersama-sama dan upaya-upaya seperti pemberian reward, teguran itu harus sama. Apa yang di reward, apa yang tidak itu harus konsisten antara guru satu dengan yang lainnya. Jadi si anak-anak ini nanti bakal paham, oh itu nggak boleh, oh itu nggak boleh. Kalau aku melakukan ini, aku dapat pujian dan aku senang dipuji. Oke, aku akan ulangi lagi. Kan seperti itu. Jadi di PBS ini kalau kita cermati ya, ini juga menggunakan pendekatan behavioral dan lingkungan, digabung ya, behavior dan lingkungan. Apakah ada bukti-bukti bahwa PBS ini bisa diterapkan untuk pengendalian emosi? Bisa. Ini ada hasil-hasil penelitian ya, yang bisa kalian baca-baca nanti seperti apa toh langkah-langkah penerapannya, efeknya seperti apa, itu nanti kalian bisa baca di sini ya. Silahkan dicari sendiri. Mahasiswa eksplorasi sendiri. Oh seperti apa toh? Nanti kan kalian milih toh mau pakai PPS kah, tutor kah, mau pakai manajemen diri kah? Kalian milih mau nerapin yang mana. Untuk gambaran kalian bisa baca hasil-hasil penelitian serupa ya. Bagaimana cara menerapkannya? Gitu kan kalian perlu belajar toh dari praktek yang pernah ada. Sehingga nanti kalian pas bikin RPP itu, bikin program itu kalian bisa lebih lebih bijak ya memilih strateginya yang cocok sama kondisi anak dan di sekolah itu kayak apa. Dan tahu, oh kalau mau nerapin PPS itu di pembelajaran contohnya kayak apa. Nah ini kalian bisa baca di sini ya. Nih, contohnya kayak ini nih, Dermawanti, positive behavior support pada siswa kesulitan menulis. Nah, kalau kalian gangguan emosi, kalau kesulitan menulis, kalian bisa belajar tuh gimana cara nerapinnya. Ini juga nih bagus nih, Adia Tama sama Handayani. Pengaruh penerapan PPS terhadap pengembangan budaya inklusi. Nah, ini seperti apa ya melibatkan teman-teman sekelasnya dan staf sekolah untuk PPS? Bisa kalian baca di sini. Ini juga ada nih. Ini juga PPS ini, manajemen kelas untuk mencegah perundungan itu bullying seperti itu ya, perundungan verbal, bullying verbal di SD tumbuh 3. Nah, monggo silakan nanti dibaca-baca sendiri. Sekarang model yang kedua yaitu peer assistance atau peer tutoring model atau yang dikenal di sini dengan tutor sebaya. Ternyata tutor sebaya itu ada banyak ya, ada 5 macam. Nah, salah satu tipenya itu adalah class-wide peer tutoring. Kita singkat CWTT. Nah,
CWPT ini penerapan dari class-wide peer tutoring ini terbukti signifikan pada perkembangan akademis anak dengan disabilitas. Nah, ini lebih dia concernnya support ke akademis ya. Praktek peer tutoring ini melibatkan seluruh siswa, kemudian diberi kegiatan berpasangan untuk saling mengoreksi, saling bertanya, menyediakan bantuan, dan memberikan masukan. Harus menggunakan format panduan kerja atau instruksi kerja siswa yang jelas dan terstruktur yang dibuat oleh guru, cocok diterapkan untuk berbagai jenis konten pelajaran dan dapat digabungkan ke dalam materi kurikulum. Jadi ini class-wide peer tutoring itu tutor sebaya yang diterapkan untuk satu kelas. Jadi bukan teman apa satu bangkunya disuruh nemenin si ABK-nya, bantu ABK-nya, bukan. Tapi semua satu kelas itu diminta apa ya? Di setting mereka belajarnya itu peer tutor satu kelas itu ya. Nah, ini ada rekomendasi cara penerapan class-wide peer tutoring model. Ini CWPT ya, bukan CWPT. Dari Farley et al. Yang pertama, kelompokkan siswa secara berpasangan. Ada tutor dan ada tuti. Jadi siswanya itu berpasangan. Harus heterogen. Campur-campur ya, jangan yang pinter ketemu pinter gitu. Ranking 1 ketemu ranking 2. Jadi harus heterogen ya. Campur-campur, kemampuan akademiknya campur-campur. Jangan yang ABK sama ABK lagi, jangan. Jadi kita campurin ABK non ABK yang nilainya di atas rata-rata ketemu yang di rata-rata atau di bawahnya gitu ya. Nah, ini untuk bisa mengatur pasangan gimana, Bu? Nah, kita bisa lihat dari penilaian mingguan ya. Dari nilai sebelumnya di tugas harian mungkin atau di evaluasi 3 bulanan itu kita lihat nilainya siswa dan kita pasangkan tinggi rendah. Jadi ada siswa yang kemampuan tinggi dipasangkan dengan siswa yang kemampuannya lebih rendah. Kita lihat dari nilai yang sudah pernah didapat oleh mereka ya. Gunakan waktu kurang lebih 20 menit sehari dan masing-masing siswa berperan sebagai tutor selama 10 menit dan pelajar atau tuti selama 10 menit. Jadi 20 menit ini nanti dipakai untuk sepasang siswa ya. 10 menit, 10 menit. Nanti mereka akan gantian soalnya ya. Ulangi 3 kali dalam seminggu sehingga waktu penerapan CWPT ini 60 menit dalam seminggu. Seminggu ada 3 kali pengulangan. Mungkin ditentukan saja di hari-hari khusus gitu ya. Sehingga seminggunya ada 60 menit. Yang keempat, guru harus memberikan penjelasan dan contoh terlebih dahulu pada siswa di awal kegiatan CWPT. Jadi gurunya itu harus ngejelasin dulu contoh melakukan kegiatannya seperti apa gitu ya. Jadi enggak terus cuma dikasih instruksi terus siswanya kerja sendiri, enggak. Gurunya harus ngejelasin dulu ini cara mainnya gimana. Bahkan disimulasikan kalau perlu ya, cara kerjanya seperti apa. Kegiatan CWPT ini dimulai setelah semua siswa membaca sebuah bacaan. Jadi siswanya disuruh baca instruksi dulu dengan jelas gitu ya. Kemudian di sini nanti ada materi ya, ada materi yang harus dipelajari secara bergantian tadi kan. Nah ini siswanya harus membaca dulu materi itu, kedua siswa ya, baik yang berperan sebagai tutor dan tuti, itu harus baca dulu nih materinya. Kemudian yang keenam, tutor membaca pertanyaan yang diberikan guru untuk menilai pemahaman si tuti tadi. Jadi ini misalnya nih sepasang A sama B. Yang A ini berperan sebagai tutor dan B ini sebagai tuti atau siswanya. Si A dan B ini semuanya membaca materi. Semuanya masing-masing ya membaca materi. Kemudian si A, si tutornya tadi itu bertanya, memberikan pertanyaan ke si B sebagai tuti tadi ya. Nah, untuk cek pemahaman si tuti ini, si anak B ini tadi. Kemudian si anak A tadi yang berperan sebagai tutor, dia punya kunci jawaban. Sehingga dia bisa memberikan feedback positif untuk jawaban yang benar. Jadi dia pegang kunci jawaban, oh ya jawabannya benar atau salah gitu ya ke siswanya tadi, ke siswa yang B tadi.
Kemudian si siswa A tadi mengajukan pertanyaan ulang untuk memberi kesempatan pada siswa yang B tadi supaya si B ini tadi bisa menjawab dengan benar. Nah, terus tugas guru apa? Guru di sini memberikan poin ke pasangan ya untuk tanggapan siswa dan interaksi yang sesuai. Jadi untuk pasangan-pasangan siswa yang dia cara kerjanya benar dan juga jawabannya benar itu guru memberikan nilai poin ya di poin. Nah, nanti supaya lebih seru lagi, kelompok-kelompok berpasangan ini bisa dibagi ke dalam tim yang lebih besar untuk bersaing memperebutkan poin. Jadi nanti kelompok-kelompok ini tuh bisa di-ranking gitu ya, perolehan poinnya. Terus nanti bisa diberi apa namanya hadiah gitu ya, di reward, dikasih hadiah. Skor tes akhir unit ditambahkan ke poin grup dan pemenang diumumkan dan diperkuat, misalnya istirahat lebih awal mendapat sertifikat pada minggu berikutnya. Nah, jadi kan ini tadi udah dikelompokin ya. Udah dikelompokin terus yang cara kerjanya benar, terus jawaban-jawabannya juga bisa benar, itu kan dikasih poin sama guru. Nah, nanti kelompok-kelompok ini itu dibagi jadi 2 tim. Misalnya ada 10 kelompok. Nah, nanti dibagi jadi 2 tim. 5 kelompok sebagai tim A, 5 kelompok lain sebagai tim B. Nanti tim A dan tim B ini akan ditandingkan skornya. Tadi kan guru sudah bagi skor toh ke setiap pasangan tadi. Itu di total skor setiap pasangan, terus nanti dibandingkan antara tim A dan tim B. Mana yang lebih banyak. Nanti yang lebih banyak ini akan dikasih reward, kasih hadiah. Misalnya mereka boleh istirahat lebih awal, atau boleh pulang duluan gitu ya. Dan nanti dikasih sertifikat penghargaan gitu ya di minggu berikutnya. Nah, dengan cara seperti ini siswa tentu akan termotivasi ya untuk bisa bersaing ya supaya dapat reward dari gurunya tadi. Nah, gitu. Tampaknya seru sekali ya ini kalau diterapkan ya. Oke. Ini hasil penelitian tentang penerapan class-wide peer tutor ya, nanti bisa dibaca. Sekarang kita pindah ke teknik ketiga, strategi ketiga, yaitu penerapan self-management atau manajemen diri ya. Jadi secara dasar manajemen diri ini adalah metode yang digunakan oleh siswa untuk mengatur, memonitor, merekam, atau untuk mengasesmen melihat perilaku mereka sendiri atau prestasi akademik mereka sendiri. Nah, namanya kan self management ya, self itu kan berarti diri sendiri ya. Jadi memang strategi ini tuh ya untuk melihat si siswanya itu bisa melihat menganalisa, oh saya itu perilaku saya itu sudah baik apa belum, perilaku apa yang sudah saya lakukan, secara prestasi akademik saya itu sudah baik apa belum gitu. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self-management intervention bisa menolong siswa dengan gangguan emosi dan perilaku sosial itu untuk mempraktekkan perilaku akademik yang cocok ketika mereka itu belajar untuk self-management ya. Jadi ternyata belajar self-management ini itu sangat mendukung siswa ini bisa belajar memiliki perilaku positif yang baik. Perilaku positif yang belum pernah mereka munculkan. Karena di sini siswa itu kan belajar menganalisa, mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, gitu. Dilakukan dengan berbagai metode dan strategi seperti bermain peran, manajemen emosi, social story, studi kasus, membuat kontrak perilaku, dan menerapkan penguatan perilaku ya atau reinforcement. Reinforcement itu artinya penguatan. Menulis diary dan membuat catatan perilaku. Jadi ini banyak banget strateginya. Ini masih banyak ya, belum saya tulis semua. Strateginya banyak sekali.
dapat menggunakan berbagai media seperti worksheet, poster, boneka, gambar, video, dan lain-lain. Film juga boleh bisa ya. Jadi memang intinya di sini kita ngajarin siswa supaya mereka itu bisa memonitoring perilakunya, mengevaluasi dirinya. Kemudian siswa itu nanti punya inisiatif dia itu harus apa. Dia mau gimana untuk mencapai tujuan itu, dia harus apa, seperti itu. Nah, ini ada tipe-tipe manajemen diri ya yang umum diterapkan. Yang pertama self monitoring. Jadi siswa itu mengamati, ya siswa bersama guru mengamati dan merekam perilaku yang ditargetkan. Seperti yang di PBS tadi, positive behavior support tadi kan misalnya siswanya itu harus duduk, targetnya ketika mengerjakan tugas itu duduk tenang, fokus dengan tugasnya sendiri, tidak mengganggu temannya. Nah ini kan dicatat ya, dicatat toh dengan yang bintang-bintang tadi toh. Nah catatannya itu gunanya untuk ini self monitoring. Guru dan anak itu di akhir pembelajaran nanti sama-sama melihat nih, yuk kita evaluasi yuk hari ini kamu sudah tenang apa belum. Dilihat nih, oh dia berapa kali nih melakukan perilaku positif yang diharapkan. Nah, yang kedua ada tipe self evaluation. Siswanya membandingkan performa dia dengan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, kan tadi sudah dicatat toh perilakunya, terus dia diminta menilai gimana perilakumu, kamu sudah sesuai dengan aturan belum gitu. Kemudian self-instruction, student-directed behavior is guided through the use of self-assessment. Nah, jadi si siswa ini dibimbing untuk dia itu membuat statement ya, pernyataan. Terus gimana nih, kamu sudah sesuai belum? Terus kamu habis ini mau ngapain? Kayak gitu ya. Kemudian goal setting, di sini siswa memilih sebuah tujuan dan membuat personal guideline. Jadi kayak saya ini harus ngapain aja, saya ini harus berbuat apa saja gitu ya. Jadi siswanya diarahkan nanti dia itu memilih perilaku apa yang harus dia munculkan. Strategi instruction, di sini siswanya diajarin langkah-langkah yang harus dia lakukan secara mandiri ya, untuk bisa mencapai tujuan yang dia pilih tadi. Jadi memang self-management ini tuh mendorong siswa untuk punya kesadaran perilakunya itu tuh sudah sesuai apa belum. Tadi kan sudah dicatat gitu ya, pakai catatan perilaku yang pakai bintang-bintang tadi, atau centang-centang, atau poin-poin. Dikomunikasikan ke siswanya, terus dianalisa bareng-bareng nih antara siswa dan guru. Nah, ini bisa dilakukan secara individual ya, tidak perlu satu kelas. Nah, ketika ngobrol itu, di sesi evaluasi itu, inilah yang dilakukan. Yang pertama, kita monitoring apakah perilaku siswa itu sudah sesuai dengan target ya. Kemudian dia diminta untuk menilai, kamu sudah sesuai belum sih dengan aturan yang kita buat di kelas tadi. Kemudian ditanyain, terus gimana nih, kamu belum sesuai, menurut kamu belum sesuai, terus kamu mau gimana setelah ini? Dicatat tuh, aku mau tenang, besok aku mau tenang dari awal sampai akhir, itu dicatat ya, dicatat, bantu anak untuk mencatat itu. Oke, gimana nih caranya kamu mau tenang dari awal sampai akhir pelajaran? Nah, ini didiskusikan. Nanti dia berpendapat apa, kita bisa merespon pendapatnya. Apakah sudah tepat apa belum, gitu ya. Nah, kadang-kadang anak kan nggak tahu ya, dia harus gimana. Jadi kita ajarkan, oke, kalau kamu mau tenang, mau bisa duduk tenang, yang pertama kita tuliskan, kamu
ketika dapat tugas tidak boleh ngomong sama temennya kecuali kamu kesulitan dan mau bertanya. Kamu tanya ke siapa dulu pertama? Ke teman apa ke guru? Ke guru. Oke, ke guru. Bertanya tugas yang sulit kepada guru. Itu ditulis ya. Jadi semuanya didokumentasikan, diskusi itu ditulis. Jadi ini seperti membuat komitmen baru, dia harus melakukan apa nih di kelas. Kayak gitu. Nah, ini sangat efektif untuk membantu siswa bisa mengontrol perilakunya. Dan inilah yang sering dilakukan untuk anak-anak HEP. Ini dilakukannya individual ya, kalau yang manajemen diri ini berbeda dengan yang ini, yang CWPT tadi itu kan untuk satu kelas, PBS untuk satu sekolah. Kalau manajemen diri ini penerapannya individual, sangat individual. Ini seperti deep talk gitu ya sama anaknya. Nah, kadang-kadang untuk mengajarkan perilaku apa kepada siswa itu kita pakai worksheet, pakai poster, pakai studi kasus, pakai social story. Nah, social story itu bisa kalian ceritakan anak sebuah kondisi, terus nanti anaknya diminta menilai. Ya, itu menurut kamu itu perilakunya si A itu, si tokoh dalam cerita itu gimana? Seharusnya gimana, sebaiknya gimana. Kalau kamu sendiri gimana? Kan kamu kemarin ini ya, kemarin kamu berantem kan sama temennya itu. Kenapa? Sebabnya gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Oke, berikut adalah contoh strategi pengajaran untuk penanganan masalah perilaku pada anak HEP di kelas. Nah, ini nanti kalian bisa lihat sendiri, nggih. Sudah saya ambilkan cuplikan-cuplikan. Oke, kita bahas appropriate self-expression. Oke, ini adalah fokus area atau fokus perilakunya. Kemudian tabel di sini adalah behavior yang ditargetkan, yang kita inginkan muncul, yang positif yang mau dimunculkan. Kemudian ini adalah perilaku yang bisa kita amati, dan ini teaching strategies. So ini strategi ngajarnya. Nah, ini kapan ini Bu yang kapan diterapkannya? Ya di seluruh kegiatan sekolah kita bisa menerapkan ini. Inilah yang nanti kalau di positive behavior support pendekatan PBS ya, kalau di PBS itu pendekatan PBS itu inilah yang nanti kita sepakati bareng-bareng diterapkan baik guru inklusi, guru kelasnya, guru lain dan juga orang tua di rumah. Ini yang nanti disepakati untuk diterapkan bareng-bareng. Jadi semuanya nerapin ini gitu loh maksudnya ya. Oke. Fokus areanya satu, mengekspresikan diri dengan tepat. Kita ingin siswa ini bisa mengekspresikan ide mereka, pemikiran mereka, dan emosi mereka menggunakan bahasa yang tidak ofensif. Jadi bahasa yang bisa diterima ya, tidak menyerang siapapun. Nah, kita mengamatinya dari ini perilaku siswa ini. Siswa menggunakan bahasa yang tidak tepat. Nah, ini perilaku siswa selama ini adalah dia menggunakan bahasa yang tidak tepat. Misalnya nyumpah-nyumpahin orang ya, misuh-misuh gitu ya. Itu kan dia berarti tidak ini ya, tidak mengekspresikan diri dengan tepat ya kalau seperti itu. Nah, untuk siswa yang seperti ini kita bisa yang pertama kita menentukan dengan jelas bahasa apa atau yang sifatnya negatif tadi, yang nggak boleh diucapkan. Nah, misalnya kayak, nah ini siswanya ini biasanya apa ngomongnya? Misalnya ya si A ini sukanya kalau ngerjain soal sulit tuh dia misuh-misuh nyebut nama hewan gitu ya. Tulis. Jadi kita harus jelas dulu bahasa apa yang tidak boleh dimunculkan, yang nggak boleh disebut sama dia. Kemudian kalian membuat list kata-kata yang positif. Jadi nek kalian marah, nek anaknya marah, apa sih yang bisa diucapkan? Misalnya, astagfirullah, misalnya gitu ya. Jadi gantinya kata yang negatif tadi kita carikan kata positifnya. Ketika dia marah,
dia bisa gunakan kata-kata itu tadi, kata-kata penggantinya tadi. Nah, ini harus di-post ya, harus ditulis gitu dan bisa diberikan ke anaknya gitu ya. Nah, kata-kata ini tadi, kata-kata positif tadi ini, kita kirimkan ke keluarga dia. Jadi supaya keluarganya ikut memantau, ikut menjaga supaya si anak ini tidak mengeluarkan kata-kata negatifnya gitu ya. Kemudian membangun hubungan antara harga diri dan language. Jadi kita ajarkan bagaimana dia itu bukan ajarkan, kita pahamkan anaknya nih, kalau kamu suka pakai kata-kata kasar, kata-kata kotor seperti ini, itu artinya kamu itu tidak pernah itu artinya kamu tidak sesuai norma, apa sih istilahnya ya, saya agak bingung nih ngomongnya nih. Itu artinya kamu itu ya seperti yang kamu ucapkan itu, misalnya gitu ya, kamu marah-marah nyebut kata asu misalnya, ya berarti kamu tuh sama kayak asu gitu. jadi kita jelasin tuh, kalau orang pakai kalimat negatif itu dalam marah-marah ya berarti kan menggambarkan dirinya gitu kan. Nah, ini kita jelasin ke anaknya. Terus kemudian kita ajarkan tentang emosi ya, kita kasih pemahaman tentang emosi dan ajarkan cara untuk mengekspresikan kemarahannya si anak. Nah, ini macam-macam ya. Bisa diajarin. Mungkin kalau kamu marah, ngapain ya enaknya ya? Misalnya coret-coret kertas boleh, robek-robek kertas boleh, atau kamu nulis apa yang bikin kamu marah di situ boleh. Jadi kita ajarin cara-cara untuk mengekspresikan kemarahan. Marah itu bukan hal negatif ya, itu hal alami yang dialami manusia dan itu sehat. Yang bikin nggak baik itu adalah cara mengekspresikannya. Makanya kita ajarin anaknya untuk bisa mengekspresikan emosi dengan cara-cara yang tidak melukai dia dan tidak merugikan orang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya dia coret-coret kertas kan tidak melukai siapa-siapa ya, oke, so it's okay. Merobek-robek kertas juga oke. Atau kamu kalau marah, ini aja, gambar apa yang bikin kamu marah, nulis apa yang bikin kamu marah, itu juga boleh. Gitu. Kemudian kita kita arahkan, kita ajarin supaya dia itu bisa share feelings with others. Jadi untuk mengungkapkan perasaannya ke orang lain itu kan ada cara ya, misalnya dia kecewa sama orang ya diajarin untuk cerita ke orang tuanya, atau ke teman yang dia percaya, teman dekatnya atau ke gurunya, atau dia ngomong langsung dengan orang yang bikin masalah sama dia gitu, orang yang dia bikin dia marah gitu ya, tapi diajarin ya, kata-katanya harus diajarin. Lalu dengan role play, nah, bermain peran, kemudian kita sediakan feedback. Jadi kalau dia mengeluarkan perilaku negatif, perilaku positif yang kita harapkan tadi, kita kasih feedback. Oke, bagus gitu. Terus berkala ya, kita kamu sebulan ini sudah lebih baik, sudah berkurang nih kata-kata kotornya, gitu. Sudah nggak pernah marah-marah dengan temennya, ini sudah berkurang, paling cuma kemarin aja minggu terakhir. Jadi kita kasih validasi terus ya siswanya itu, berkala aja sih, nggak setiap hari, misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali gitu. Kemudian bisa juga pakai journaling for self-expression, yaitu yang nulis gitu ya, nulis diary gitu ya. Redirect attention. Wah, ini aku nggak dapat nih konsepnya maksudnya gimana. Create incentive. Jadi ini bisa ya ini strategi-strategi yang bisa kita ajarkan ke siswanya ya, yang bisa kita terapkan ke siswanya supaya siswanya ini bisa mengungkapkan ekspresi dengan tepat. Apakah semua harus diajarkan, Bu? Enggak juga. Kita bisa ambil beberapa yang sekiranya cocok sama kondisi
siswanya, terus kemampuan kita juga. Misalnya kita nggak tahu tentang role play, ya jangan pilih role play. Kita cari yang kita tahu ya, pakai worksheet kayak atau pakai social story gitu ya. Jadi kalian bisa milih aja. Bu, apakah saya harus pakai yang ada di PPT ini? Enggak juga. Ini hanya contoh aja ya. Tapi kalian boleh terinspirasi dari sini ya. Itu sudah sangat jelas ya. Misalnya untuk ngajarin kejujuran nih saya harus gimana toh? Nah, define the problem. Jadi pertama itu memang kita harus tahu dulu sih ngasih apa namanya kasih gambaran yang jelas perilaku apa yang boleh dan tidak boleh ke siswanya itu penting banget di awal ya, di tahap awal siswanya dikasih tahu apa yang boleh nggak boleh, dikasih tahu sebab akibat dampak dari perbuatannya kalau dia itu melakukan perilaku negatif tadi. Baru kita ajarkan cara-cara untuk mengekspresikan, cara-cara untuk mengelola, dan kita validasi. Kami sudah benar, apa kamu masih harus berusaha lagi, gitu ya. Jadi intinya itu sih, secara umum itu aja. Kasih reward kalau dia ini. Jadi memang harus saja ini ya, sanksi yang jelas. Dan ada apresiasi, misalnya siswanya berhasil, seminggu tidak mengumpat 2 kali, ya harus diapresiasi. Oke, ini tambahan ya, ini tambahan materi yang bisa diterapkan kalau misalnya kita mau mendisiplinkan siswa. Yang pertama, buat aturan yang jelas beserta konsekuensinya. Yang kedua, membuat kesepakatan atau kontrak perilaku apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan anak. Nah, ketika nanti si anak ini melanggar kesepakatan, misalnya ya anak melanggar batas waktu penggunaan HP. Oh, ini konteksnya pendidikannya di rumah ya, jadi bisa diterapkan sama orang tuanya. Tapi kalian juga bisa nanti membuat untuk di sekolah ya. Misalnya anak melanggar kesepakatannya, dia mencubit temannya misalnya gitu ya. Nah, ini kita berikan konsekuensi daripada hukuman. Konsekuensi itu dia berhubungan dengan kesalahannya. Misalnya dalam kasus anak melanggar batas waktu penggunaan HP yang sudah disepakati. Waktu penggunaan HP berikutnya dikurangi. Jadi ada hubungannya dengan kesalahan. Kalau hukuman yang harus kita hindari ini biasanya tidak berhubungan sama kesalahannya. Misalnya karena dia sudah overtime, dia nggak boleh makan camilan favorit gitu ya. Ini kan nggak ada hubungannya sama masalahnya tadi. Jadi harusnya kalau kita ngasih konsekuensi ke anak itu ya berhubungan sama kesalahannya. Yang kedua, kita berikan konsekuensi memberikan pengalaman belajar. Nah, karena tadi main HP-nya sudah melanggar waktu kesepakatan, berarti gimana nih buat ke depan biar nggak seperti itu lagi? Oh, kita bikin alarm. Kita ajak anak untuk membuat alarm mengingatkan diri. Nanti kalau alarmnya berbunyi, berarti kamu letakkan HP-nya ya, berhenti main HP-nya. Nah, kalau hukuman gimana? Hukuman ini dia tidak memberikan pengalaman belajar. Misalnya anaknya disuruh nulis di kertas 100 kali tidak akan melanggar lagi. Ini kan tidak efektif ya. Tidak mengedukasi sama sekali ya. Hukuman ini kita hindari ya. Kita lebih pada pemberian konsekuensi. Jadi nanti pas kalian mau menangani anak yang melanggar itu terapkanlah konsekuensi bukan hukuman. Konsekuensi itu yang pertama ada hubungannya dengan kesalahan, yang kedua memberikan pengalaman belajar, ketiga tetap menghargai anak ya, tidak membentak dan mengancam, kemudian masuk akal konsekuensinya itu ya. Misalnya ini tadi anaknya overtime HP, nah, jadi konsekuensinya saat pakai HP anak tidak di kamar sendirian, jadi dia main HP-nya di ruang tamu misalnya kayak gitu, jadi tetap bisa terawasi. Hindarilah penggunaan hukuman, karena hukuman ini tidak memberikan efek edukasi apa-apa, tapi justru malah melukai batin anak, dan ketika luka batin itu terbentuk, itu bisa mempengaruhi kepribadian anak. Anak itu kan dia itu pintar menirukan gitu ya, tanpa memikirkan latar belakangnya kenapa kita begini dan begitu. Ya. Makanya lebih baik ketika menghadapi siswa atau anak yang melanggar kesepakatan yang sudah dibuat, kita berikan konsekuensi.
bukan memberikan hukuman. Nah, ini kaitannya dengan reward ya. Reward atau pemberian hadiah gitu ya. Nah, kadang-kadang kita akan menemui kondisi di mana anak ini macet nih, nggak mau ngerjain tugas gitu ya. Nah, terus kita kasih iming-iming atau sogokan. Contohnya, tinggal satu lagi tugasnya, kalau bisa selesai sekarang mau diberikan apa. Ini konteksnya di rumah ya. Misalnya, oh ini tugasnya belum selesai nih. Nanti kalau sudah selesai, nanti boleh main HP sebelum pulang sekolah misalnya gitu. Nah, ini iming-iming namanya ya. Jadi nanti anaknya itu lebih fokus pada ini, hal yang menyenangkan di luar dirinya tadi, yang iming-imingnya tadi mau dibelikan apa atau boleh main HP gitu ya. Sedangkan kalau dukungan, kata-katanya seperti ini, wah sedikit lagi selesai tugasnya, sini ibu temanin ya. Gitu. Jadi kita itu dengan mengucapkan kalimat itu bisa menumbuhkan kenikmatan dari dalam hubungan dengan diri anak. Jadi kalau iming-iming itu sifatnya motivasi dari luar diri, kalau dukungan ini itu kita menumbuhkan supaya anak ini punya motivasi dari dalam. Kalau iming-iming itu dijanjikan sebelum perilaku untuk mengontrol atau memanipulasi anak. Kalau dukungan itu disampaikan secara spontan dan mengekspresikan perasaan orang tua atau guru. Nah, ini nanti, ini emang konteksnya dalam keluarga ini ya. Ini materi saya pelatihan kemarin. Nanti kalian bisa menyesuaikan dengan konteksnya kalau di sekolah ya. Atau bisa untuk saran ke orang tuanya juga. Nah, ketika kita melabel anak secara global ya, walaupun ini positif, ini tuh juga sogokan. Jadi kayak anaknya itu mencari apa namanya, dia ya mencari di alam aja, gitu, biar dikatain keren, hebat gitu ya. Sebaiknya kita itu fokus pada usaha anak ya. Misalnya ini, wah keren sudah berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi apa sih yang dilakukan anak ini, effortnya apa, itu yang kita blow up itu. Bukan, wah kamu hebat, kamu keren, kamu pintar. Itu melabel secara global dan anak jadi nggak tahu nih kenapa sih aku dibilang keren gitu ya. Nah, lebih baik kita memberikan penekanan pada upaya yang sudah dia lakukan. Wah keren nih, kamu sudah berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi anak tahu, oh usaha saya yang itu baik. Harapannya nanti dia bisa mengulangi itu lagi gitu ya. Oh berarti saya harus begini ya. Saya harus berusaha untuk menyelesaikan tugas tepat waktu ya. Gitu. Nah, iming-iming atau sogokan ini seringkali itu diberikan hanya saat anak sukses. Contohnya, sekarang boleh peluk deh karena tugasnya sudah selesai. Ini konteks keluarga ya. Kalau mungkin konteks di rumah, konteks di sekolah. Sekarang kamu boleh pulang duluan deh soalnya kerjaannya udah selesai. Jadi diberikan itu hanya saat ketika si anaknya berhasil saja. Bedanya dengan dukungan di sini, dukungan itu diberikan meskipun si anak ini dalam kesulitan ya. Contoh kalau di rumah masih banyak ya tugasnya, kelihatannya capek, sini ayah peluk dulu. Jadi si anak ini kan konteksnya di sini dia masih belum selesai ngerjain tugasnya gitu ya. Ya tetap kita support dengan menunjukkan bahwa saya ada di sini untuk kamu. Gitu. Jadi tidak hanya apa ya, pujian itu tidak hanya diberikan ketika anak berhasil saja, tapi kita lebih baik menunjukkan bahwa kita mendukung mereka, anak-anak kita itu dalam keadaan apapun. Gitu. Ini efeknya kalau dibandingkan antara iming-iming atau sogokan dengan dukungan untuk masa depan itu ya lebih baik dukungan ya. Ini efeknya akan membuat anak kita itu atau siswa kita itu punya motivasi internal. Jadi tidak bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti yang diiming-imingkan gitu ya.
seperti itu dan membuat mental mereka itu berorientasi pada proses, mereka ada motivasi, ada dorongan yang kuat untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Begitu. Ini contoh media self-management ya. Misalnya ini, self-care ideas. Ini kan cara ini ya untuk merawat diri, untuk hal-hal yang dia sukai gitu ya. Ini penting juga loh kita ajarin ke anak kita. Jadi kita ajak apa sih yang kamu suka, kita tuliskan atau kita bikin poster. Terus apa sih yang harus kita lakuin supaya waktu kita marah itu kita bisa buatkan poster juga. Terus ada worksheet, student reflection. My favorite part of school is apa sih bagian sekolah yang paling aku senang apa? Aku suka ketika guru saya kenapa? Saya bangga sama diri saya untuk apa? Saya butuh bantuan ketika saya apa? Nah, ini anaknya diajak diskusi terus menuliskannya di sini. Ada juga myself monitoring form. Today in class apa? Tujuannya apa? Belajar apa gitu kan. I try my best with all learning, I follow instructions, I practice good listening, I stay on task. Yes or no, ini centang-centang atau ini ya bisa dicentang. Kalau misalnya saya berusaha melakukan yang terbaik di seluruh proses pembelajaran, ya atau tidak nih seharian tadi, ya berarti centang. Kalau tidak ya berarti dicentang yang no. Nah ini yang ngisi siswanya ya. Ini bagian dari self management. Masih banyak worksheet lainnya. Kalau di Indonesia jarang sih ya bikin kayak gini. Masih banyak yang nerapin itu dari luar negeri gitu ya. Saya juga waktu sama siswa saya dulu, saya bikin sendiri nih. Saya kasih lihat ya. Saya bikin sendiri. Nanti saya lihatin habis ini ya contoh-contohnya yang bisa diterapin. Nah, ini ada 2 bahan bacaan terkait self management di sekolah yang bisa kalian baca. Ya, ini memang masih sedikit juga referensinya. Kemarin saya cari artikel jurnal gitu terkait penerapan self management untuk penanganan perilaku anak di sekolah itu masih sedikit ya. Ini aja disertasi. Nah, ini juga disertasi nih. Nah, artinya memang masih sedikit ya, belum banyak yang menerapkan dan meneliti lebih lanjut gitu tentang self management di sekolah ya. Oke, dari sini mungkin ada yang mau bertanya. Banyak ya hari ini materinya. Minggu lalu itu kalau misalnya kemarin kita masuk sih rencananya saya mau ngasih satu-satu gitu ya. Jadi pertemuan kemarin itu yang akademik dulu, baru nanti hari ini yang perilakunya gitu. Tapi karena ternyata kuliahnya kan tanggal 17 ya. Jadi ya sudah. Oke.